Bukankah orang yang pakai narkoba, sabu-sabu juga tenang? Bukankah orang yang minum khamar juga tenang? Bukankah orang yang berselingkuh itu tenang? Buktinya apa? Itu ada lagunya, selingkuh itu indah. Ustadz dengar lagu, saya nggak dengar. Orang mutar masuk ke telinga saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya ketenangan palsu, ketenangan KW, ketenangan dari setan. Ketenangan dari Allah adalah Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kata Nabi kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, kami sudah lelah dengan kehidupan ini, berikan kami ketenangan wahai Bilal. Nabi kalau sudah gitu kata Bilal, maksudnya cepat qomat, cepat qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di mana ketenangan itu dapat? Ketenangan didapatkan dalam salat. Allahu akbar. Hai Abdul Somad, kau besar selama ini? Tidak. Allahu akbar kabira. Kau dipuji-puji orang selama ini? Bukan. Walhamdulillahi katsira. Kau orangnya suci dan bersih, tanganmu dicium orang? Tidak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Hari ini kau sedang menghadapkan wajahmu kepada pejabat, kepada penguasa, kepada orang kaya? Tidak. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan nanti sholatnya malah kayak seperti ini. Tidak. Mau belajar sholat di mana? Tadi kata Ustaz Somad. Bukan itu maksud saya. Sholat itu menenangkan jiwa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholat, zikir, zikir dalam sholat, tapi zikir bukan sholat. Nanti banyak orang yang nggak sholat. Ketika ditanya, kamu nggak sholat? Yang penting ingat Allah. Ini fenomena begini sudah banyak. Saya datang halal bihalal di kantor. Ustaz Somad besok tolong halal bihalal ke rumah saya. Insya Allah. Apa tema kita? Sholat. Loh, halal bihalal kok sholat? Besok yang datang ini orang dari kantor Pak Ustadz. Mereka ini udah nggak sholat lagi. Ayyalas sholat. Mereka tetap buat laporan. Pas ditanya, ente nggak buat laporan? Ente nggak lapor ke masjid? Ingat pada Allah. Yang penting hati kita. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Tidak ada habaib yang tidak sholat, karena kakek mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Pingsan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disiram dengan 5 kirbah. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit diisi dengan air, disiramkan ke wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka terbangun, apa kata Rasulullah? Bawakan aku sholat berjamaah ke masjid. Kita begitu pingsan disiramkan langsung lontong sayur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat, as-sholatu imaduddin. Lalu kemudian dalam sholat kita mendapatkan ketenangan. Di dalam sholat, dalam tasbih, dalam tahmid, ditempelkan kening ke lantai. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa bersujud itu tenang? Karena oksigen masuk ke otak. Dari mana oksigen masuk ke otak? Oksigen masuknya melalui darah. Siapa yang menyemburkan darah? Darah disemburkan oleh jantung. Itu orang yang jantungnya normal. Tapi kalau ada utang, jantung ini berdegup berdetak, maka dikenal dengan serangan jantung mendadak. Maka jangan kasih kabar berita tanpa ada pemberitahuan. Kenapa darah menjadi berat? Karena ada kolesterol, santan, minyak, gula. Kurangi gula, banyak-banyak minum air putih, kata dokter. Tapi para habaib, para ulama, abah guru, kenapa sehat walafiat? Karena mereka banyak puasa sunnah. Luar biasa. Lalu kemudian kita banyak bersujud, karena pada saat sujud jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kok gitu Pak Ustadz? Iya, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Teman saya waktu berdiri pun otaknya di bawah Pak Ustadz. Di mana? Di lutut. Nauzubillah, otak kita masih di atas. Kita masih mengedepankan otak. Kita masih beribadah kepada Allah, masih berpikir kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan lebih 12 kali. Apalagi kalau sampai jadi imam. Kalau jadi imam lebih 12 kali makruh. Selama-lamanya dia pasang, begitu makmum selesai hilang terbang melayang. Nabi SAW kalau dia jadi imam biasa-biasa saja. Tapi katanya Pak Ustadz, Nabi itu pernah sujud lama sepanjang ayatnya. Tahajud di waktu malam, tegak sampai bengkak kakinya. Tahajud saat sendirian. Ditanya oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa engkau sholat begini lama, begitu panjang ayatnya ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang akan datang, yang sekarang sudah diampunkan Allah. Mengapa engkau sholat begitu lama tegak berdiri, ayatnya panjang? Apa kata Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Bersyukur, tidak hanya sekedar alhamdulillah wa syukrulillah, tapi menenangkan hati dengan solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir. Bahkan Nabi ada